Bismillahirrahmanirrahim. Halo what's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Januari 2025. Kita akan kembali share kembali ya analisa di XAUUSD atau di gold ya. Oke, kita ke time frame di daily. Kemarin di hari Kamis berhasil mengambil break high ya, previous daily high di hari Rabu dan berhasil close di atas high candle di hari sebelumnya, dan sekarang kita akan pindahkan di 2678.35. dan untuk saat ini sudah di sweep ya. Untuk di hari Jumat ini sudah mengambil dari previous daily high di hari Kamis kemarin. Tapi untuk hari ini kan memang belum close ya, jadi belum kita bisa jadiin acuan. Nah, nampak dari hari Selasa setelah hari Seninnya itu bikin sebuah penurunan cukup dalam, kemudian naik ya. Naik ini dari hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat ini bullish berturut-turut, walaupun kalau kita bisa lihat secara candle ini kekuatannya dari buyers ini agak sedikit menurun ya, mengingat memang hari ini kan ada rilis data yang cukup high impact, yaitu NFP atau non-farm payroll ya. Nanti kita coba cek kembali ya untuk NFP datanya seperti apa. Kemarin kita sih sudah bahas ya, bahwasanya untuk data yang disajikan ini forecastnya adalah bad untuk indeks dolar ya, atau bad news untuk indeks dolar. Jadi apakah memang emas ini akan berhasil membuat harga yang lebih tinggi atau signifikan, atau hanya membuat sebuah sweep liquidity kemudian akan turun ya. Tapi melihat berkaca dari beberapa NFP di bulan-bulan sebelumnya ya, hanya berkutat ya, nggak banyak, sekitar 100 sampai 200 pips, itu pun kembali ke area sideways. Jadi kembali lagi ke area itu, jadi tidak sangat tidak sampai 500 pip 600 pip, itu enggak. Nah, di hari ini ya, oke, di candle daily-nya kita sudah bahas bahwasanya ini ada pola symmetrical triangle bullish ya. Bila mana harga ini berhasil break, artinya breaknya itu bukan sebuah wick ya, tapi dia berhasil membuat bullish momentum atau engulfing yang berhasil break body candle itu berada di luar jalur trendline-nya ini, maka kemungkinan besar harga ini akan mencapai harga yang lebih tinggi atau menuju harga yang lebih tinggi ya. Otomatis di sini menjadi bahan pertimbangan kita di supply di area 2762 sampai 2724 ya. Itu menjadi area target berikutnya kalau berhasil break body candle symmetrical triangle. Nah, akan tapi kalau ternyata di area sini kan juga di time frame kecil juga ada drop by drop. Apakah drop by drop ini akan memberikan rejection atau tolakan ya? Jadi kita cukup berhati-hati. Jadi buat teman-teman yang tidak terbiasa di trading di sesi Amerika, terutama untuk NFP ini ya, silahkan di skip aja, karena ini memang sangat, saya pastikan untuk nanti malam sangat volatile ya, sangat volatile. Tapi berkaca dari NFP di bulan-bulan yang kemarin-kemarin ini kan sebenarnya juga tidak seperti yang kita harapkan, impulsif, jadi hanya naik sweep atau turun sweep kayak gitu-gitu. Jadi hanya mengambil sebuah liquidity. Oke, di daily-nya bullish ya. Strukturnya juga masih bullish setelah dia berhasil ambil inducement, artinya high di atas ini valid. Ketika dia break atas nih, mungkin kalau dia break menuju all time high yang pasti, kemungkinan besar ya bukan pasti sih, namanya juga probabilitas ya. Harga yang pertama yang terdekat dituju itu yang ini ya, SND untuk daily, kemudian yang berikutnya ada order block. Di sini menjadi acuan kita untuk mencari konfirmasi, tapi untuk beberapa waktu ke depan ya, bukan untuk di minggu ini ya, mungkin di bulan depan atau minggu-minggu ke depan ya. Itu untuk di daily-nya ya. Coba kita turunkan time frame di 4 jam. Nah, untuk 4 jam sebenarnya harga ini sudah terlihat nampak sebuah kompresi ya. Ini adanya kompresi liquidity ya. Ini kecil-kecil gerakannya ya, koreksi dikit naik, dan sudah
mencapai area level drop base drop ya. Di sini menjadi area SND, area supply-nya sudah masuk. Sebenarnya secara teknikal kalau lihat dari H4 kita akan mencoba cari sell ya. Jadi gimana ya, kalau ngebuy kayak gini kondisinya juga ini liquidity, jadi rawan juga disapu ke bawah kemudian dia naik ya kan. Tapi kalau kita nge-sell pun ya beberapa kali saya coba untuk sudah di time frame yang kecil itu ada change of character, tapi juga namanya memang kompresi seperti ini ya tidak begitu valid, jadi sangat choppy ya. Jadi change of character bearish dibalas change of character bullish di time frame yang kecil ya. Jadi di area sini seharusnya kita bisa cari cari konfirmasi untuk entry ya, baik itu di M5 atau di M1 ya. Apabila ada bearish engulfing, kita juga bisa coba untuk masuk untuk entry. Tapi kemungkinan besar sih kita untuk cari, misalkan di sini ada konfirmasi entry, untuk area target itu paling enggak ya di area liquidity ini aja. Maksimal di sini lah ya. Ini kan ambil liquidity sekira 2630-an ya, itu sudah 500 pips ya. Tapi apakah mungkin untuk pergerakan NFP ini membuat gerakan yang seperti itu? Apakah justru takutnya jangan-jangan dia malah menjadi bullish momentum yang cukup kuat ya. Misalkan nanti ada candle bullish seperti ini break ya, mau nggak mau harga akan menuju level yang lebih tinggi itu ya. Tapi ada opportunity memang betul di sini, kita akan coba cari peluang untuk kita entry sell karena memang terlihat sebuah liquidity ya. Ini akan seharusnya membuat pergerakan turun, baru kalau memang dia mau naik dia akan naik dulu. Jadi kelihatan harga semakin mengerucut ya. Itu di time frame di 4 jam. Kita coba pindahkan di satu ini. Oke, di 1 jam coba kita lihat apakah ada sebuah informasi ya. Masih bullish walaupun ini di internal. Secara eksternalnya itu change of character bearish ya. Jadi di sini menjadi area optimum trade entry. Kalau di H1 sebenarnya ini cukup bagus di H1 ya. Kalau misalkan kita mau entry di sini ya, kita ini kan SCD-nya cukup lebar. Kita cukup nyari di 50%-nya. Di beberapa analisa hari sebelumnya saya juga sudah sampaikan. Di sini menjadi area encroachment-nya atau di sekitar 2684 itu menjadi area entry kita, harusnya ada reaksi. Ya, entah nanti reaksinya sampai mana. Ya kita tinggal mengatur lot dan mengatur stop lossnya. Nanti kalau memang udah running ya kita tinggal taking profit parsial, kemudian stop lossnya kita pindahkan ke BEP atau plus ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya kan bearish ya secara high time frame, tapi kalau di internal ini kan memang masih bullish ya. Takutnya ini naiknya hanya koreksi menuju retracement ya, artinya nanti di sini kita cari sell. Nah, akan tetapi secara fundamental, secara indeks dolar itu adanya data yang disajikan oleh Forex Factory, kemarin kita sudah bahas ya. NFP ini kemungkinan forecastnya itu bad news ya untuk indeks dolar. Jadi ada dua sisi, dari technicalnya bearish untuk gold, tapi secara fundamental itu memberikan forecast yang positif, negatif terhadap dolar. Jadi kalau korelasinya seperti itu, dolarnya turun, koreksi ya, emasnya kan harusnya naik kan. Jadi lumayan kita harus hati-hati nih ya. Biasanya kalau menghadapi situasi seperti ini ya, kita trapping ya, artinya buy stop sell stop ya, kasih jarak sekitar 20 pips atau 30 pips menjelang rilis data, kemudian kita kasih stop lossnya 50 sampai 70 pips ya. Kemarin 50 pips ambil. Kemudian untuk taking profit ya 100 atau 150 pips aja, jangan sampai 200 kayaknya. Mungkin bisa-bisa aja, tapi 100 atau 150 ya, itu kan kalau NFP kalau memang seperti itu kan cepat pergerakannya. Jadi sell stop dan buy stop ya, kita mau nggak mau trapping ya. Mungkin itu yang akan kita terapkan untuk malam ini ya. Oke, di H1 coba kita akan coba cek di indeks dolar untuk teknikalnya seperti apa. Nah, di indeks dolar sudah mencapai level premiumnya ya. Di sini memang belum berhasil membuat break of structure, artinya ini masih menjadi buy side liquidity. Seharusnya ini setelah ambil liquidity internal dia ambil external liquidity, atau di sini menjadi
break of structure kalau dia break body candle, tapi kalau hanya sweep maka dia akan kuat menuju ke bawah untuk turun ya, bisa jadi change of character. Tapi ini juga bullish ya, artinya indeks dolar ini menguat ya. Di sini kan area liquidity dan di sini sudah menjadi area premiumnya. Kalau seandainya ini memang menjadi swing yang gagal, artinya turun atau hanya turun koreksi kemudian dia lanjut naik lagi, bisa terjadi ya. Secara teknikalnya seperti itu ya. Mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya, karena memang mendekati rilis data ini pergerakannya ya kompresi ya, di situ-situ aja. Kita juga entry juga agak repot ya, mau ngebuy juga posisi sudah tinggal siap dibanting, mau nge-sell juga belum dapat konfirmasi entry. Jadi ya kita tunggu nanti kalau memang mau menunggu NFP keluar dulu baru entry, apakah kita akan entry pada saat menjelang rilis data dengan teknik buy stop dan sell stop atau trapping ya. Ya, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan profit ya yang maksimal ya. Saya doakan teman-teman juga seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi untuk mentorship, linknya juga ada di deskripsi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.